Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du wa inna fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan pembacaan kitab Sahih Bukhari, kitab yang ke-56, kitab ujian. Kemarin kita dibacakan sampai bab ke-79, hadis 2901. Kemudian sebelumnya ada perbaikan apakah saya diingatkan waktu membacakan hadis di bab ke-75, babul wuqufi bahri, hadis 2894 dan 2895 itu qala haddatsani Ummu Haram, itu ya bab 75 babul wuqufi bahri, hadis yang 2895. Haddatsani Ummu Haram Bisku anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yawman fi baitiha. Qala di sini bukan qala berkata, tapi qala ini dari kata qailulatan, bukan dari qala yaqulu. Qala yaqilu, qailulat itu artinya tidur siang. Di sekolah itu artinya tidur siang, yauman pada suatu hari, di baitilah di rumahnya Ummu Haram. Saya buah yang aku, saya kodok maka beliau bangun, buah yang aku sedangkan yaitu tertawa. Gitu ya. Sudah, kita kembali, kita lanjutkan bab yang ke-80. Bab 80 bab majini atau majani wa man yatarrasu itu siswani bijani berisai. Hadis 2902 tahunnya ada di hadis 2880 sudah lewat. Qala haddatsana Ahmad bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Al-Auza'i qala Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Abu Talhah adalah Abu Talhah itu yatatarrasu berperisai. Yang kata Rasul berperisai makna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saya wajib dengan satu perisai. Bahkan Abu Talhah dan adalah Abu Talhah itu Hasan Rami, itu jago memanah. Bahkan tidak Roma, maka adalah yaitu tidak Roma apabila dia sudah memanah. Tasyarrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi muncul naik gitu dari perisainya itu. Bayang lalu melihat ila maudi'i nabihi, ke tempat jatuhnya panahnya. Jadi yang sudah memanah, habis sudah memanah sebelum lihat panahnya jatuhnya kemana, dia muncul dari perisainya. Hadis 2903 tahunnya hadis 243 sudah lewat di sana ya, di awal.
Qala hadatsana Sa'id bin Ubayd qala hadatsana Ya'qub bin Abdul Rahman qala an Abi Hazim qala an Sahl qala lamma kusira tatkala dipecahkan, maksudnya pecah apa bayyun Nabi sallallahu alaihi wasallam helm gitu ya, topi baja, topi besi yang dipakai di kepala, helm ala ra'si di atas kepala beliau, kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa udhiya wajhu dan wajah beliau berdarah, wa kusira robaiyatu dan pecah tetangga robaiyatu yang robaiyahnya gigi serinya. Wakana Ali dan adalah Ali itu yang kali itu mundar mandir bolak balik bilmai dengan membawa air bilmijani pada perisai. Wakana dan adalah Fatimah itu taksiruhu membasuh beliau Nabi. Falamma ra'at maka tatkala Fatimah melihat dari pria itu bertanda ala mai atas penyiraman air tadi kasrotan bertambah banyak. Amalnya sengaja mengambil siapa Fatimah putri beliau ila Mesir pada ikan. Farokotha maka beliau membakar ikan tadi. Buahal sokotha dan dia menempelkannya atau menggosokkannya ala tulihi di atas luka beliau. Farokat kamu maka darah itu berhenti mengalir. Jadi menurut hadis ini yang di atas itu kita dapatkan bahwa Abu Talha salah seorang sahabat Nabi, ini bapak tirinya Anas, itu suami dari ibu Anas, itu di samping dia orang yang suka bersedekah, nah itu dia juga ternyata dikenal sebagai orang yang pintar memanah dan menembak. Hingga tatkala dia melakukan yang memanah musuh, Rasulullah SAW muncul dari perisainya, karena perisai satu dipakai orang dua itu untuk melihat tempat jatuh anak panahnya tadi. Ini juga menunjukkan bahwa orang boleh memakai perisai satu untuk dua orang. Karena ini dikatakan dimasukkan dalam bab ini oleh Bukhari, bab orang yang berperisai dengan perisai temannya. Ya. Dia betul memanah dan dia tidak sempat melindungi dirinya dengan perisai. Jadi berlindung di balik perisai yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mijan perisai yang terbuat dari logam, itu mijan. Nah, di hadis bawahnya tak kalah helm kepala yang dipakai oleh Nabi itu juga pecah karena pukulan musuh, kemudian wajah beliau berdarah. Ini juga dalam perang Uhud, bahkan di seri beliau itu tempat tanggal rontoknya. Ini yang namanya Ubaya itu kalau di kedokteran namanya gigi yang kedua. Jadi gigi seri 4. Yang tengah ini tadi 2 ini gigi 1. Terus yang ini 2. Terus taring itu ketiga. Terus jadi masing-masing 2. Terus di sini gigi belahan ada 1, 2, 3, 4, 5 kalau orang dewasa. 5 dengan 2 itu 1, 2, 3. 5 dengan 3 8. 8 kali 4 gigi orang dewasa itu 32 lengkap ya. Nah, 32 yang dinamakan rubaiyah itu ada 4 gigi seri nomor 2. Kalau yang di hitungan nomor gigi itu gigi yang kedua, semua gigi nomor 2 itu dinamakan gigi rubaiyah. Berarti kedokteran itu di nomor 2. Ini ada 4. Kalau taring itu gigi nomor 3. Gigi nomor 3 itu ada 4 juga, 1, 2, 3, 4. Jadi di atas ada 2, atas kanan 1, atas kiri 1, bawah kanan 1, bawah kiri 1. Yang namanya gigi taring, ya. Ngadu. Kalau ini rubaiyah antara gigi yang tengah nomor 1 dengan gigi ketiga, gigi taring. Jadi 3 kedua. Itu yang rubaiyah. Jadi ini sampai ini dari hadis ini juga kita dapatkan bahwa ternyata Rasulullah SAW tidak mempunyai ilmu kebal.
ilmu kesaktian, orang cerdas kapak palu yang pandi, ya dibacok, leset dan tidak ada cerita manusia biasa. Makan roti, manusia daging seperti manusia yang lainnya. Nah, itu kalau itu juga luka, gitu ya. Lalu bagaimana dengan itu? Hadis wallahu ya'simuka minan nasi. Itu karena turunnya sesudah kejadian ini, ya. Nanti tatkala Rasulullah SAW dijaga setiap kali bagaimana dijaga-jaga sehingga akhirnya itu dijaga dan dijaga antara turun ayat wallahu ya'simuka minan nasi. Jadi kembali pada ini, ternyata Rasulullah SAW di satu pihak beliau juga pakai jaket, baju perang terbuat dari besi. Beliau juga pakai topi yang terbuat dari besi. Beliau juga membawa senjatanya, juga ada ikhtiar untuk menyerang musuh dan mempertahankan diri dari serangan musuh. Ya, Rasulullah SAW tidak pakai aji-aji panglimunan, tidak pakai aji-aji poncosuno. Oh, jadi poncosuno kan? Poncosuno. Ada pernah belajar apa? Baca dari telawah yang tahu. Katanya orang punya aji-aji poncosuno kan berarti begitu mayatnya tubuhnya ini jatuh ke tanah, terus langsung hidup lagi. Nah, namanya rangkap bukan lagi rangkap. Tapi itu tidak ada. Di ponconya kok anuman sing diajaji poncosuno. Dosopo Rumo Naroko Suro yang katanya punya aji-aji poncosuno. Aji-aji poncosuno ini mati kok ya isu kok. Bukan cuma namanya yang mati, dosoponya yang mati. Itu aji-aji ini sudah baru mati, tidak ada cerita. Rasulullah tidak pernah belajar. Dan subhanallah, dulu waktu saya masih remaja pada tahun 65, waktu menghadapi banyak orang-orang PKI yang kecil, mereka di pertunjukan ulang tahun mereka ada panggung dibacok cerdas, ambil kelapa itu dijahit kan juga, kan cangkem, rok, ya, setelah gundul batok itu, rupanya gundul, saya pecah di gundul bisa kami boleh bahan Allah, tapi susiin, gitu ya. Jadi waktu itu terus beberapa anak muda bisik-bisik mau belajar ilmu obat untuk menghadapi mereka. Tapi salah seorang ulama di kota Jogja sana mengingatkan kami, karena kalian jangan mempelajari bukan itu dari syaitan. Jazakumullah khairan pada yang meminati kita. Karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak ada yang kebal. Sahabat-sahabat yang tidak bunuh dalam perang Uhud, dalam perang ini, perang itu, perang Mekah dan sebagainya. Mereka mungkin sebagai syuhada. Nabi SAW luka dalam perang Uhud. Tapi itu tidak menyebabkan mereka sulit diberitakan kita ini. Karena anak muda paham sadar itu tidak tertarik untuk mempelajari itu, bahkan tidak percaya. Tidak percaya hanya itu dulu kepada hapus-hapusan setelah praktek depan gurunya itu saya sama syaitan tidak boleh saling melukai kan gitu loh. Jadi waktu dibaca bacanya apa-apa loh, penglihatan kita ditutup oleh syaitan dan rakannya itu tidak apa kena. Macam ini sama juga matanya ditutup satu. Terus mungkin barang dengan lagi sama sedikit. Kita harus jatuh dalam jalan dulu loh, enggak kena. Jadi sebenarnya kalau kita ada di atas sebelah ini, kita harus kena dong. Ya kita cuma seperti itu jatuh sih kita. Seolah-olah jadi belum kena. Jadi dipul syaitan, syaitan. Karena kita cara kejadian beneran dan kejadian tenanan dari waktunya syaitan berhadapan dengan segi apalagi kalau yang berhadapan dikawal oleh para malaikat kejadian Allah. Itu Allah kita ngerti Melayu, penting Allah apa? Melayu yang itu dia hanya dibaca kena tenang, melawat tenang, gitu. Nah kok kadang-kadang tenang, baca semua apa? Saya juga menyaksikan
Teman saya itu bertanya itu bertanya bingung. Jadi kalau bertanya bingung berarti bertanya elek. Yang bertanya apa tidak boleh bisa bingung. Patah ya. Gitu so. Kalau bertanya elek bisa kita tidak. Enggak itu kami aja. Namanya tidak boleh begitu. Kalau mau apa lempar 5 pisau 5 orang lempar bareng-bareng. Yang 2 meleset, yang 3 nancet juga. Nah, mungkin yang meleset itu apa? Meleset ini dia peradaban. Itu macam ya. Nah, jadi ini yang kita perlu belajar. Kamu boleh belajar bila diri boleh. Memang jangan ilmu sihir itu haram, gitu ya. Nah, kamu boleh belajar untuk apa? Menggunakan trik-trik yang menakutkan musuh boleh, tapi pada setan tidak boleh, gitu ya. Kalau ada banyak kejadian itu kalau seperti Bruno, ya, kan ini diobong, rapopong, terus jalan di atas kaku. Ternyata saya diberitahu oleh tukang kiu-kiu tadi benar, kayak bangsanya ini Ginanjar, kayak orang-orang seperti itu memberitahu kepada saya, mau itu dihapus itu apa? Tidak, kok itu dihapus. Itu jalan di atas paku, saya bisa jalan di atas paku, tapi pakunya paku saya. Allah pucuknya tak buncit dia, tidak, pucuknya saya bikin rata saja, saya jalan, tidak apa-apa. Asal rata saja, karena beban kita itu dibagi rata, saya dulu. Tapi kalau ada yang bulan itu dia bubles kan. Tidak bisa berjalan di atas bara, iya, tapi baranya harus buat dia yang kuat. Kalau baranya yang membuat orang lain, saya tidak berani kalau minta dia, aku mau, gitu loh. Karena dia bikin barang ini dan kan dia membuatnya, itu dia jalan di atasnya, orang pokok, orang itu, gitu. Terus apalagi nanti yang lainnya itu, mata ini rokok, untuk tanamin, gitu. Ya yang memang begitu itu, semua orang itu mampu bisa bangun. Ini pada umum itu pasti memang tidak panas di berapa pok, pok dia kan cuma panas juga, rumah saya pun sakit pada tidak pusing. Macam begitu, ya itu hanya satu. Rasulullah SAW tidak pakai aji-aji kesaksian, buktinya beliau juga bisa luka, beliau juga pakai pelindung. Misalnya kalau pertama-tama tentang helm, boleh pakai helm, boleh 2 hal. Nomor 1, menjaga keselamatan diri kalau jatuh, barangkali kepalanya terbentur, ya tidak rusak kepalanya. Jadi nomor 2, hati-hati biar tidak hilang duitnya. Apa hubungannya helm duit, itu apa itu nanti saya ngaruh dakwah orang-orang bercandor-candor mengambil duit ini gara-gara tidak pakai helm, gitu loh ya. Hari dia baru 5 tahun itu apa semula rasa ditutup gitu. Kepala pakai helm kan tidak bisa ditutup, jadi ada ditutup. Ini tidak hanya itu. Kaki pakai surat kaki, kemudian naik sepeda motor, naik mobil kan gosip. Yang gosip bukan hanya hukum program pemerintah, tidak, bukan tak hukum, tidak. Ini itu bedanya begini loh ya. Kalau saya ini, kalau ulama dunia mungkin ngomong ini taatlah hukum. Kita sebagai karena yang baik harus tidak begitu sadar dan tak kedaman orang yang promosi pakai helm gitu ya. Urusan dakwah kamu jangan kecantol perkara-perkara yang sepele. Sudah lari terus lari nabrak uang komisi lompok mati urusan Jawa gara-gara kamu nggak pakai helm nggak bawa tambah perkaranya. Kami bilang akhirnya keseribet urusan sapi dan kamu karena urusan begitu gitu, bukan karena tak hukum. Jadi pertimbangan saya itu pertimbangan supaya kita tidak terganggu dalam menjalankan ibadah kepada Allah, bukan pertimbangan dunia, ya. Itu bukan hukum. Petunjuknya makanya ada lampu merah melanggar itu halal apa haram? Ya, halal dilarang oleh Allah bukan. Gua nggak nangkap uang kan, kalau bilang haram, saya cekal polisi. Ya urusanmu, nggak kurang ngebuklaan polisi kok. Gue mesti urusan cekal, ya jangan nangkap. Tapi kalau kamu tanya itu haram apa tidak, jawabnya tidak.
Tapi kalau kamu celaka karena itu berarti kowe dhewe sing salah, gitu loh. Nambah uang sampai mati ya kowe sing salah. Malah kena hukum dari syariat juga kamu kena, gitu loh. Kamu gara-gara pakai lampu merah terus tabrakan, uang sing tabrak mati. Menurut syariat kamu salah. Tapi lampu merah itu orang gajahnya orang sarjana. Ini gak dengan korbannya kamu ada syariat, gitu loh. Mencelakai orang, menyebabkan orang lain celaka tidak boleh. Ya. Nah, perbedaan orientasinya itu di situ. Saya menyuruh sama untuk mengikuti aturan bukan karena mau mengikuti aturan itu, tapi pada pertimbangan penegakan di bisa mengamalkan ajaran Islam. Gitu ya. Ini juga begitu. Nah, terus Rasulullah juga berbicara diobati, dibasuh. Dan ternyata waktu dibasuh oleh Fatimah, darahnya tak keluar, kamu itu tambah banyak. Oh, dapat salahnya ini. Ya. Jadi waktu itu belum dikenal pengobatan begitu. Lantas Fatimah ambil tikar, dibakar, apinya parahnya itu tanda sampai belum. Dan datang ke luka beliau, kemudian berhenti berdarahnya. Dan jadi nanti kalau tidak coba tidak apa-apa, itu terus gula apa anak mau kertas apa diopong, ya, ini ada kertas kasih bikon, bukan kertas diangkat terus kemudian ambil abunya karena terbawa menunggu yang menunggu kalau memang kalau kita private terbawa itu terus karena dokter ada dokter, ya. Berikutnya hadis 2904 kalahnya ini kalahnya 2904 ini 3090-an hadis 2904 kalahnya di hadis 3094 dan seterusnya. Qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Sufyan qala an Amr qala an Zuhri qala an Malik bin Aus bin Al-Hadatsan qala an Umar radhiyallahu anhu qala kanat amwalu Bani Nadir adalah harta benda Bani Nadir itu mimma afa Allahu itu adalah dari barang yang Allah berikan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mimma lam yujibil muslimuna mimma dari barang yang lam yujibil muslimuna muslimin tidak mendapatkannya merampasnya ala di atasnya dengan kuda tunggang wala kafir dan tidak juga dengan kendaraan yang lainnya. Maka adalah yaitu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus. Jadi harta itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yunfiqu ala ahlihi dan adalah dia itu membelanjakan atas ahli beliau nafkah asanatihi untuk nafkah tahun beliau itu. Cuma kemudian dia selalu beliau menjadikan bagi apa yang tersisa itu disilahi untuk persenjataan wal qurab dan qurab itu tempat tanah yang ada airnya. Uddatan fisabilillah sebagai persediaan di jalan Allah, ini berjihad di jalan Allah. Ini juga kata-kata fisabilillah ini artinya pada waktu itu artinya kita. Okay. Nah jadi harta benda Bani Nadir kan waktu diserang oleh Rasulullah SAW, kemudian mereka itu lari meninggalkan kampung halaman mereka, tidak sampai terjadi peperangan. Lalu harta bendanya semua dirampas. Nah harta yang begitu itu namanya fek, bukan ghanimah. Kalau ghanimah itu orang Islam dengan orang kafir perang dulu, lalu orang kafir kalah, lalu barangnya dirampas. Ini namanya ghanimah, barang rampasan. Tetapi kalau tidak sampai perang, musuhnya lain, itu namanya harta fek. Harta fek tidak dibagi-bagi di antara muslimin. Jadi salah kalau kemudian mereka mengatakan ini termasuk harta fek. Ini karena harta fek dan tidak fek. Boleh, orang fek itu fek, orang itu kafir. Jadi fek itu untuk Allah dan Rasulnya. Nah itu ya. Ini muslimin mendapatkannya tidak dengan menyerang membuka atau kendaraan yang lainnya. Maka itu khusus untuk Rasulullah SAW. Dan ini oleh Rasulullah SAW
dipergunakan untuk membeli persenjataan. Ini dimasukkan di bab izan dan terus itu dengan terus itu karena itu termasuk peralatan perang juga. Jadi Rasulullah yang membeli pedang, membeli perisai, membeli tombak, silakan. Nanti kalau waktunya perang, orang-orang yang akan berperang tapi tidak punya senjata dipinjami atau dibeli senjata itu untuk bergunakan. Ya. Jadi senjata itu kalau menurut Islam ya dimiliki oleh masyarakat banyak, juga dimiliki untuk persediaan sabilillah, gitu ya. Jadi mungkin kalau sekarang ya ada militer, bukan senjata dan senjatanya, tapi orang-orang bukan itu juga boleh punya senjata sendiri-sendiri, gitu ya. Nah ini oleh Rasulullah bisa dianggap di harta rampasannya tadi untuk membeli senjata, tapi juga untuk membeli tanah-tanah yang ada airnya, supaya ada persediaan nanti kalau untuk berperang di jalan Allah. Ya. Berikutnya hadis 2905. Kalau di hadis di 3 tempat, di hadis nomor 4058, 4059 dan 6184. 4058, 4059 dan 6184. Qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya qala Sufyan qala hadatsani Sa'd bin Ibrahim qala an Abdullah bin Shaddad qala an Ali wa hadatsana Qafisatu qala hadatsana Sufyan qala an Sa'd bin Ibrahim qala hadatsani Abdullah bin Shaddad qala sami'tu Ali radhiyallahu anhu yaqul. Ini lewat dua jalan, sudah dua kali ya, berapa 3 kali saya sampaikan keistimewaan Bukhari itu begitu. Ada satu hadis, tetapi dia meriwayatkannya bukan hanya dari satu jalan saja, ada jalan pembanding yang lainnya. Itu kemampuan yang luar biasa dari Bukhari, lebih banyak dibandingkan dengan para ahli hadis yang lainnya. Ya. Walaupun keistimewaan Bukhari bukan termasuk hafalannya yang luar biasa. Ada 100 hadis. Terus sanadnya disuruhi. Itu Imam Bukhari di tempat itu juga langsung bisa memuridkan itu, mengoreksi itu semua. Jadi ada 10 ulama hafal hadis, masing-masing membawakan 10 hadis, tapi sanadnya dilacak, dirusak. Mestinya A dari B, dan A dari Z, terus dari C, dan dari H, itu dipacok begitu juga sampaikan kepada Bukhari. 10 orang, masing-masing 10 hadis, jadi 100 hadis semua. Terus bagaimana? Abu Abdillah tentang hadis-hadis yang dibacakan tadi. Langsung di tempat itu dijawab satu persatu. Yang hadis ini saya tidak kenal. Yang ada hadis seperti itu adalah sanadnya ini. Yang kedua semua 100 hadis. Itu sampai mereka tergila-gila jawab. Bagaimana orang bisa menghafal sedemikian rupa? Ya, padahal mereka tidak tahu pakai terbaik atau tidak. Tidak beda itu. Dan kasih cita pintar begitu. Itu macam itu kehebatan Bukhari. Ya. Sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqulu, "Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Tidak pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam difarji rajulan, menebus seseorang. Jadi menebus bukan dia terjadi tebus. Aku jadikan sebagai tebusanmu, gitu ya. Ba'da Sa'din, sesudah Sa'd. Ya sami'tuhu yaqulu, aku telah mendengar beliau Nabi berkata begini, "Irmi bidaka abi wa ummi." Irmi panahlah bidaka abi wa ummi. Tebusanmu adalah bapakku dan ibuku. Itu menunjukkan kecintaan seseorang, kepemuliaan seseorang kepada orang yang disebut itu tadi. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, panahlah kamu. Ini dimasukkan bab ini juga sebenarnya hadisnya tidak langsung menyebut seperti itu, karena umumnya orang yang memanah itu juga dilindungi atau berlindung dibalik orang yang membawa perisai, gitu ya. Maka orang itu boleh dimasukkan. Nah, Ali menyaksikan belum pernah atau
Ali tidak pernah lagi mendengar ada orang yang dipuji sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW sehingga dijadikan bapak dan ibunya itu sebagai terusan. Itu perkataan begitu itu bukan berarti apa namanya bapak dan ibunya itu dilepaskan untuk menebus, tapi itu perkataan orang Arab untuk menunjukkan pujian atau kesayangan kepada orang yang disebutnya itu tadi. Karena Nabi mengatakan ilmi bidar abi wa ummi. Memanakah kamu? Kebutuhan kamu adalah bapakku dan ibuku. Itu menunjukkan kecintaan dan pemuliaan Nabi kepada Sa'ad. Berikutnya bab ke-81 bab Daroki. Daroki itu juga perisai. Cuma kalau terus itu perisai pada umumnya, kalau perisai itu perisai terbuat dari logam biasanya dan bentuknya bunder. Kalau perisai ada bentuknya bunder, ada yang lonjong, ada yang persegi gitu ya. Dan begitu perisai sama dulu. Itu kalau antilop itu yang terbuat dari kulit. Dia bisa bunder atau bisa bunder. Hadis 2906. Qala hadatsana Ismail qala hadatsani Ibnu Wahb qala Amr qala hadatsani Abdul Aswad qala an Urwata qala an Aisyah radhiyallahu anha dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepadaku, datang ke rumahku. Wa indi jariyatan, sedangkan padaku itu ada dua anak kecil perempuan. Tuwaniani, keduanya itu menyanyi birinai du'atan, dengan nyanyian du'a kebangkitan pengiriman pasukan. Begini du'a itu nyanyian-nyanyian yang sifatnya mars, dan singkatnya Salatullah Salamullah. Nyanyiannya dan mengupayakan semangat doa itu. Warqaja'a alal firas, maka beliau pun berbaring, kami berbaring alal firas di atas lemek di tempat tidurnya. Wa awal wajhahu, dan memalingkan wajah beliau. Pada olah Abu Bakr, maka masuklah Abu Bakar bapaknya Aisyah. Fantaroni, lalu membentakku. Waqala, dan berkata Abu Bakar, Misbah syaitan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini darah sulingannya setan, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arahnya, menengok ke arah Abu Bakar. Faqala, lalu dia bersabda, biarkanlah keduanya itu. Falama maka tatkala dari Nabi tidak perhatikan itu kripe itu. Ghawastuhuma, aku mencolek kedua anak perempuan kita di tahun jatah, lalu kedua itu keluar. Lalu 2907 kola itu sudah hadis lain. Lalu yang di depan tadi kan korban Aisyah ya. Kola 2907 bahkan yaumul idin, dan keadaan suatu hari itu dia kalau tidak ya kamu sudah bermainlah orang-orang sudah didaroki dengan perisai yang terbuat dari kulit roki dan tunggal. Fa imma sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa aku meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa imma, atau qala, bersabda Nabi, tasahina, kamu kepingin tandurina, kamu mau kepingin melihat? Faqalat, maka berkata Aisyah, na'am ya, fa'aqamani wa ra'ahu, maka beliau mendirikan aku, yakni menjadikan aku berdiri wa ra'ahu di belakang beliau, khaddi ala khaddihi, pipiku menempel di pipinya Nabi. Wa yaqulu, dan bersabda Nabi, dunakum bani al-bidah, kamu perbuat bani al-bidah, hatta idza maliltu, sehingga idza maliltu tatkala aku sudah bosan. Qala, beliau bersabda, hasbuki, cukup kamu.
Untuk kebersamaan dia. Olah Nabi bersabda, "Fadhabi, maka pergilah kamu." Yang kedua, pergi sana. Qala Ahmad al-Ibni wa falama wa fala. Kalau di sana disebutkan seperti di atas tadi. Falama wa fala di riwayat yang di atas di mana tadi? Ya, falama wa fala disebutkan sebagian lapar punya falama amila. Ini falama wa fala seperti yang disebutkan di hadis 2906 tadi. Nah, jadi ini ada perisai yang terbuat dari logam, ada perisai terbuat dari apa namanya, dari kayu, gitu ya. Ada yang terbuat dari yang lainnya lagi, ada juga dari kulit. Jadi kalau ini garam ini yang terbuat dari kulit bermain-main dengan itu. Ini hadis ini juga menunjukkan bahwa nanti di tahunnya akan kita dapatkan juga dari hadis lain bahwa ini dilakukan di masjid yang dilakukan oleh Sultan dan ini bermain-main dengan pedang, dengan tombak dan perisai, itu dilakukan di masjid. Tentunya bukan di waktu sholat. Untuk sholat dilakukan tombak, tidak boleh pecahan. Boleh dipergunakan untuk bermain atau berlatih, tetapi tentunya tidak di waktu dipergunakan untuk sholat. Berikutnya bab ke-82, babul hamaili wa ta'liqi sayfi bil unuqi. Bab al-hamail itu apa namanya, alat untuk bawa pedang. Dan pedang ada sarungnya, lalu ada sabuk yang ada cantolannya untuk menaruhkan pedang di situ, gitu. Jadi pada waktu pergi pedangnya tidak direwet di tangan itu, tapi dicantolkan itu. Dan diselipnya kan kayaknya yang bersarung itu terus jeruk di luar. Jadi di luar kalau kan bergerak ya, tidak akan ada di luar ini ya. Kalau belum pernah lihat barangkali uang biasa seperti itu juga tempatnya untuk sabit, ada cantolannya di situ, gitu ya. Atau kayak orang nelayan bawa topes, kalau bisa bawa topes itu kan kebusiran ributnya di kasok atau di selalu kandang dia, jadi ada talinya gitu dicantolkan di situ. Yang di luar juga orang itu bebas bergerak. Bawa pedang juga begitu. Ya kalau pisau dimasukkan diselipkan di celana atau di sarung ini bisa. Kalau pedang pak ini diselipkan kan repot. Jadi ada alatnya untuk menggantung. Penggantungnya itu namanya hamail. Ya. Jadi bab yang membicarakan tentang hamail juga alat untuk menggantungkan pedang. Buat ahli kaisaibi dan menggantungkan pedang bil unuki di punggung. Menggantungkan pedang di punggung itu berindah. Hadis 2908. Tolongnya di hadis 2627 kita lewat depan sana. Qala hadatsana Sulaiman bin Harb wa hadatsana Ahmad bin Zaid qala an Sabit qala an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ahsanan nas, adalah Nabi itu sebaik-baik manusia, wa asyja'an nas, dan paling beraninya manusia. Walaqad fazi'a ahlul Madinati lailatan, dan sungguh pernah terjadi penduduk Madinah itu terkejut lailatan pada suatu malam. Fa'akharaju nahwa sauti, maka mereka pun keluar ke arah suara itu, suara yang menunjukkan tadi, suara teriakan, suara apa gitu ya. Fasikat balahu, maka menghadapi mereka, bertemu mereka itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qadistabra al-qabar, dan beliau telah membeberkan, membukakan khabar itu. Buah-buah ala farosin, sedangkan beliau di atas ekor kuda. Li Abi Talha, kepunyaan Abi Talha al-Uriyah, kuda yang belum diberi perangkap, belum diberi pelana, belum diberi apa itu namanya kurin. Kurin itu maksudnya itu telanjang, tapi dia masukkan dengan kuda telanjang, bukan kuda dan sebagainya. Harusnya belum diberi peralatan untuk dinaiki, itu mati pakai apa, tali tekannya saja. Di pinggirnya tidak ada pelana, tidak ada alat untuk naik, tapi tidak ada. Langsung duduk di punggung.
tubuhnya alhamdulillah yang mencolok tempat dulu gitu. Tempat untuk mencantolkan kaki juga tidak ada. Jadi terus cuma dia pegang kendalinya, nyemplak di atas kudanya itu bukan dari dua kakinya nempel perutnya kuda itu tadi, tidak pakai alat duduk, tidak pakai alat untuk mencantolkan kaki. Nah itu hanya bisa dilakukan ke orang-orang yang memang tangkas dari kuda. Kalau tidak, ya mencelak ini dia terjatuh dari punggung kuda tadi. Babi unuki sayhu, dan di punggung Nabi itu ada pedang. Beliau membawa pedang di punggungnya. Bahwa ya terus dan beliau bersabda, lam turamu, dan tidak usah kaget, tidak usah terkejut. Lam turamu, lima orang dia juga bersabda, wajadnahu bahron. Wah, kami mendapatkan kuda ini ternyata larinya kencang. Awalan innahu la bahrun, sesungguhnya dia itu larinya kencang. Nah, di sini sudah lewat dulu dikatakan ya tentang itu bagaimana ya prinsipnya yang terjadi, bagaimana kalau terjadi sesuatu peristiwa yang mengejutkan itu ternyata Nabi seorang pemimpin ini tidak sibuk kekhawatiran sesuatu lantas mencari jalan dulu, mencari aman, tapi justru bagaimana mengatasi persoalan yang ada itu. Jadi beliaulah yang berdiri, yang bangkit pertama. Dan setiap ada pikiran tentu orang tidak perlu dipanggil keluar, sudah siap menyiapkan diri kalau ada musuh datang atau ada bahaya datang, gitu ya. Kan seperti misalnya tiba-tiba ada gempa, duduk. Ini kalau orang yang contoh ini bukan sekedar berlari menyelamatkan diri, dia jadi berusaha menyelamatkan orang lain, kan gitu. Jadi juga begitu tatkala ada bahaya musuh, dia bukan bagaimana menyelamatkan diri dulu. Bagaimana kamu langsung mencari berita apa yang sebenarnya terjadi, apa ada musuh datang atau ada apa gitu ya, baru boleh musuh datang misalnya itu keluar. Dan Rasulullah SAW ternyata sempat meminjam kuda Abdurrahman yang belum diberi pelana, langsung nyingklak kudanya, nyingklak di bahasa dan akan mengendarai dengan cepat, dan kemudian ternyata tidak ada musuh datang. Beliau segera balik lagi. Sementara orang baru keluar terkejut tentang beliau sudah menyelesaikan pekerjaan itu lebih cepat dari orang yang lainnya. Makanya di sini dikatakan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW itu ahsanan nas, tapi juga asya'an nas. Paling baiknya orang, tapi juga dia paling pemberaninya orang. Ya, bukan orang yang penakut. Nah ini oleh Bukhari dimasukkan di bab Samail dan ta'liq Sa'id bin Abi karena perkataan Anas wa bi unuqihi sayfu, itu perkataan itu. Demikian juga karena ternyata beliau berlari dengan cepat, melang turun itu dengan cepat. Nanti dimasukkan di bab yang lainnya. Berikutnya bab 83, Babu Niryatis Suyuri, bab hias-hiasan pedang. Dan itu tidak dihias-hiasi itu pakai emas atau pakai berlian gitu, berbusanya itu. Tapi 2909 qala hadatsana Ahmad bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Auza'i qala sami'tu Sulaiman bin Habib qala sami'tu Aba Umamah yaqulu laqad fataha al-futuha qaum. Sungguh ada satu kaum yang mendapatkan kemenangan-kemenangan, mendapatkan berbagai macam kemenangan. Fatah al-futuh, mendapatkan banyak kemenangan. Maka hilyatu suyufi, tidak adalah hias-hiasan pedang-pedang mereka itu adzhaba, itu emas, tidak. Walal fiddata, dan tidak juga perak. Innama kanat hilyatuhu, sesungguhnya adalah hilyatuhum, mereka itu hanya perhiasan mereka itu hanya al-alabi wal anu wal hadidah. Al-alabi itu kulit-kulit yang keren, wal anu, dan anu itu apa? Timah, wal hadid, dan besi.
hias-hiasan, bukan juga mesti bundel kok. Biasanya bundel-bundelnya kebang-kebangannya gitu. Tapi tidak dihiasi dengan emas atau perak. Tapi yang mesinnya itu baik. Atau ada mungkin kulitnya dihiasi dengan kulit itu gerdil-gerdil, jadi digojai malah jadi kencang. Tidak mesti halus, tidak sekedar gojaannya mesti bundel kayak pipa, roh gitu ya. Lugu tidak. Ada hias-hiasannya juga. Mungkin ada ukirannya, ada genggirnya, tapi itu semua terbuat dari besi atau dari timah atau dari kulit. Tidak dengan perhiasan dari emas dan perak. Tetapi mereka yang pedangnya bukan pedang istimewa perhiasannya, pedangnya gagangnya hanya sederhana, terbuat dari timah biasanya atau dari besi atau dari kulit, ternyata mereka banyak mendapatkan kemenangan. Ya, itu kata di mana yang dimaksud itu adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab 84. Bab man allaqa sayfahu bisyajari. Bab orang yang menggantungkan pedangnya di pohon. Bisa hari dalam safar indal qailati pada waktu qailah tidur siang tadi. Hadis 2910. Tolongnya ada di 4 tempat 2913 4134 4135 dan 4136. Saya ulangi, hadis 2910 tolongnya di hadis 2913 lalu 4134 4135 dan 4136. Qala hadatsana Abu Yaman qala hadatsana Shu'aibun qala an-Zuhri qala hadatsani Sanan bin Abi Sinan Abu Ali wa Abu Salamah bin Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu akhbar bahwasanya Jabir bin Abdullah mengabari annahu bahwasanya dia Jabir itu ghazama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibal Najd ke arah Najd. Najd itu daerah sekitar Riyadh. Falamma qala maka tatkala pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma'hu ya pulang dan kembali mau bersama beliau Nabi. Fa'atraqatu maka mendapati mereka itu al-qadatu waktu tidur siang. Dalam perjalanan itu sampai mereka tidur siang tidur siangnya diwajib di sebuah lembah kasirul ibo yang banyak naung-naungannya, banyak pohon yang bisa digunakan untuk naungan. Panazala maka berhentilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqan nasu dan orang banyak pun berpisah-pisah yastadiluna mereka mencari tempat naungan bisa jadi dengan pohon. Panazala maka tinggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samuratin di bawah sebuah pohon samurah lapis. Wa ala qabiha sayfahu dan beliau menggantungkan biha padanya pada pohon samurah tadi sayfahu pedang beliau. Wanita naumatan dan tidurlah kami sejenak satu kali tiduran. Faidah ketika tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una memanggil kami. Jadi kami tidur, lalu kita tidur sebentar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi memanggil kami sini datang sini. Wa idza indahu Arabiyyun dan ternyata di hadapan beliau ada seorang Arab desa. Arab. Maka beliau bersabda, "Inna hadza sesungguhnya ini orang ini yaftarqa alayya sayfi dia mengambil pedangku dariku wa ana naimun sedangkan aku lagi tidur dia mengambil pedangku pas dari waktu maka aku pun terbangun bahwa sedangkan dia pedangku di tangannya sholat dalam keadaan terhunus. Jadi pedangnya diambil oleh Arab di sholat itu sudah dihunus, sudah dikeluarkan. Nabi terbangun. Maka lalu berkata orang Arab ini, orang Arab desa ini, "Mari yang menaukan ini. Ayo, kamu siapa yang
melindungi kamu dariku. Tapi kau cocok. Terus, waktu itu